Halo semua, bertemu dengan saya Ruslan Fatoni. Nih, pada video kali ini saya akan menceritakan perasaan saya ketika menonton film horor yang baru aja tayang di Netflix yang berjudul Bangku Kosong Ujian Terakhir. Film ini sebelumnya pernah tayang di bioskop beberapa bulan yang lalu dan sekarang udah ada di aplikasi streaming Netflix dan kalian bisa nonton. Film ini menceritakan tentang kegiatan salah satu sekolah SMA yang bisa dikatakan kayaknya ini sekolah swasta ya, karena kalau saya lihat-lihat itu sekolahannya itu gede banget, udah kode bagus lagi, terus siswanya itu cakep-cakep ya. Ya kayaknya fix sekolah swasta. Di sekolah tersebut itu sedang diadakan kegiatan ujian akhir semester. Ya perlu kalian ketahui lah kalau memang di sebuah sekolah itu pasti ada kegiatan ujian. Nah, yang kita cerita dari yang bagusnya dulu ya teman-teman. Film ini itu menggunakan lokasi sekolah yang nggak kaleng-kaleng. Jadi dari background sekolahnya itu nggak boring teman-teman. Kalau kita misalkan nyewa sekolah yang biasa aja gitu ya, ya udah filmnya biasa. Tapi ini kita diberikan lokasi syuting yang bagus banget. Terus kedua, pemerannya itu juga cakep-cakep ya. Bukan rasis, tapi memang kalau film itu kalau dikasih pemeran yang bagus itu biasanya memberikan dampak ke film yang juga bagus. Yang ketiga, yang menurut aku yang bagus di sini itu adalah penggunaan background langit ya. Ketika maghrib itu filmnya bagus banget. Nah sekarang kekurangan dari film ini. Di awal itu aku udah excited banget ketika menonton film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini. Ya memang ketika ujian itu benar-benar dijaga, gurunya banyak, ruangannya luas, bahkan di luar pun dijaga satpam. Bahkan di CCTV-nya itu benar-benar diawasi. Kalau siapapun yang nyontek itu bakal kena hukuman, disuruh mengerjakan di suatu ruangan yang sempit ya. Itu udah bagus. Tapi yang menurut saya aneh itu ketika nonton film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini, kok ketika ditampilkan di luar ruangan kelas itu kok gelap loh. Ini ujian jam berapa bro? Sekolah jam berapa? Apa sekolah malam-malam? Emang ada sekolah malam-malam? Walaupun sekolahnya swasta, kayaknya itu paling mentok itu jam 5 sore. Kalau ada pun malam itu kayaknya ya sekolah di Jepang gitu ya. Nah, itu udah aneh gitu ya. Terus kedua, setelah intro yang seru awal-awal itu ketika udah memasuki ke arah kesurupan, saya pikir itu bakal jadi kayak hantu gitulah ya. Loh, ini kok malah jadi zombie gitu loh. Saya malah mikir jangan-jangan ini film zombie ya, film zombie. Kemudian udah hantunya itu nggak masuk, zombinya masuk, terus kita nggak dikasih kesempatan buat mengenal para karakter yang ada di film tersebut. Bahkan sampai pertengahan film, sampai akhir itu saya itu nggak hafal pemeran-pemerannya. Baru ketika kepala sekolahnya muncul, terus ada juga yang dukun sama anaknya ini muncul. Nah, saya baru tahu kalau ternyata pemeran utamanya inilah. Selama dari awal film sampai akhir itu ngapain itu loh, kok kayak cuma adegannya itu ya kesurupan, terus ngebunuhin orang lain, terus yang lain mau keluar sekolah nggak bisa karena ada portal goib, terus mereka jadi apa namanya kesurupan juga, terus nyerang temannya lagi, udah gitu terus kayak boring gitu. Kalau adegan kesurupannya bagus, bagus ya. Tapi isi ceritanya itu apa sebenarnya? Saya sampai saya skip skip filmnya ya. Untung
ke nggak nonton di bioskop ya. Lah kalau di bioskop, kalau boring di skip itu gimana? Nah ini filmnya bener-bener ngantuk. Sebenarnya actionnya seru tapi nggak dikasih. Ini maksudnya itu apa gitu. Nah kemudian kita lanjut, ketemu dengan dukun, Pak Dukun yang dipanggil oleh kepala sekolah tadi, kayaknya itu saudaranya ya. Nah ketika masuk, saya pikir dukunnya ini bakal overpower, bakal bisa ngalahin satu-satu anak siswa yang kesurupan. Diserang lah pakai keris ya, dia kan bawa keris ya, diserang. Ternyata apa? Baru ada kayaknya siswa yang kesurupan, baru dilawan. Langsung kalah dong, langsung kalah, mati lagi. Dan akhirnya ditanyailah asal usulnya itu, ternyata ini ada hubungannya dengan ilmu hitam yang dilakukan oleh salah satu keluarganya kepala sekolah tadi. Terus apa hubungannya sama nyerang tadi ya? Nah kemudian akhirnya si anaknya dukun tadi itu memberikan solusi gimana kalau kita masuk ke alam gaibnya dukun santet tersebut untuk mengembalikan arwahnya teman-teman yang udah mati tadi, dan mereka bakal hidup lagi kalau mereka berhasil ngalahin dukun tersebut dengan cara kalau misalkan tiba-tiba lilinnya itu menyala dengan terang, berarti tinggal dibakar aja tuh bangku kosongnya tadi. Nah kemudian ketika bangku kosongnya udah terbakar, maka dukunnya tersebut akan kalah, udah tamat. Dan di endingnya sekolahan tersebut terbakar ya, bersama dengan kepala sekolahnya tadi yang juga mengorbankan diri untuk demi kehidupan siswa-siswinya tadi gitu ya. Ya beberapa hal yang aku tangkap dari film ini adalah saya itu nggak begitu kenal dengan karakter yang sangat banyak sekali tadi ya. Yang awalnya saya pikir mana ya pemeran utamanya, mana ya pemerannya. Ketika saya tonton malah kok nggak tahu gitu ya. Baru ketika dukunnya datang dan ada ibu kepala sekolahnya tadi, itu baru saya tahu kalau pemerannya ya itu tadi. Kalau saya tonton filmnya ini itu kayaknya mengambil referensi film dari Korea, yaitu apa ya, saya lupa filmnya, pokok intinya tentang zombie gitulah. Mereka terjebak di sebuah sekolah dan teman-temannya jadi zombie gitu. Dan yang saya aneh dari film Bangku Kosong terakhir ini, itu kok ya kosong banget gitu loh. Maksud saya kosong itu gini, ini kan filmnya tentang pembunuhan yang tragis lah, suara teriakan, suara pecahan kaca, ledakan. Tapi memang apa sekolah tersebut itu nggak ada warga yang merespon. Kan ada suara teriakan, pastinya warga itu yang di luar sekolah itu tahu kalau ada suara yang menggemparkan gitu. Tapi ini nggak ada warga sama sekali yang datang kayak kepo, apa sih, apa lapor polisi apa gimana. Terus handphone juga kok nggak bisa dipakai, lu sekolah di mana, sekolah yang nggak ada sinyal apa gimana. Dari sekian banyak siswa, kenapa nggak ada yang minta tolong telepon ke orang lain? Kenapa cuma kepala sekolahnya tadi yang manggil dukun? Itu loh anehnya. Tuh ya mungkin kedepannya semoga film ini bisa menjadi lebih baik. Semoga film-filmnya yang akan tayang di bioskop itu bisa memuaskan hasrat penonton untuk tahu kalau film horor itu nggak sekedar horor, tapi juga diberikan alur cerita yang bagus. Karena memang kalau sudah dikasih alur cerita yang bagus, diselipin horor, walaupun horornya nggak banyak jump scare, nggak banyak muncul penampakan, filmnya bakal seru kok, bener seru. Tapi kalau memang dari awal udah dikasih duar, tapi kita nggak tahu itu film apa, film zombie kah, film hantu atau apa, jadinya ya nggak seru gitu lah ya. Ya mungkin cukup sekian ya video hari ini, review saya tentang
film bangku kosong ujian terakhir. Saya Rizal Fatoni, sampai jumpa di konten berikutnya. Kalian bisa komen gimana setelah perasaan kalian nonton di bioskop atau di Netflix. Terima kasih, saya Rizal Fatoni dan bye-bye.